Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa sekalian. Hari ini kita lanjut lagi membahas materi lanjutan dari mata kuliah Matematika Dasar. Adapun pada hari ini kita akan membahas salah satu materi, yaitu terkait sistem bilangan. Jadi dalam matematika, bilangan-bilangan yang ada secara umum dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama disebut sebagai bilangan real, kemudian yang kedua bilangan tidak real. Bilangan real ini disimbolkan dalam huruf R besar seperti ini. Jadi bilangan real artinya nyata. Jadi bilangan real adalah bilangan nyata. Nah, bilangan real ini sangat sering kita gunakan dalam keseharian. Adapun bilangan tidak real yaitu bilangan tidak nyata. Contohnya yaitu bilangan imajiner. Yang akan fokus kita bahas ke depannya pada materi hari ini adalah terkait bilangan real. Jadi bilangan real ini mempunyai bagian-bagian lagi. Pertama, untuk membahas pembagian jenis-jenis bilangan real ini, kita akan mengelompokkan bilangan real ini sebagai himpunan-himpunan bilangan. Kita mulai dari himpunan bilangan yang terkecil yang disebut dengan bilangan asli, simbolnya adalah N besar. Natural number, ya, bilangan asli ini bilangan yang anggotanya adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi bilangan positif 1, 2, 3 dan seterusnya itu disebut dengan bilangan asli. Ini contoh bilangan asli. Sini ada 1, 2, 3, kemudian ada titik-titik. Ini menandakan bahwa himpunan bilangan asli ini sangat banyak anggotanya, sehingga tidak dapat didata satu persatu. Jadi 1, 2, 3, 4 seterusnya sampai dengan positif tak hingga. Nah, setelah bilangan asli, bagian dari bilangan real selanjutnya adalah bilangan bulat, ya, disimbolkan dengan huruf Z besar. Jadi bilangan bulat ini anggotanya itu ada mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya sampai positif tak hingga. Kemudian ada negatif 1, negatif 2 dan seterusnya sampai dengan negatif tak hingga. Jika kita perhatikan, bilangan bulat di sini terbagi menjadi 3, itu ada bilangan bulat positif, itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai positif tak hingga. Kemudian ada bilangan bulat 0 dan ada bilangan bulat negatif, itu dimulai dari negatif 1, negatif 2 dan seterusnya sampai dengan negatif tak hingga. Oke, setelah bilangan bulat ada yang disebut dengan bilangan rasional. Jadi bilangan rasional ini adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dengan B adalah elemen bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0. Jadi bilangan rasional ini dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan dalam bentuk A per B dan B-nya tidak sama dengan 0. Kenapa B-nya tidak sama dengan 0? Karena jika B sama dengan 0, maka hasil dari A per B tidak akan terdefinisi. Oke, selain bilangan rasional, ada juga jenis bilangan real lainnya, yaitu bilangan irasional. Nah, bilangan irasional ini adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, atau bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Jadi bilangan rasional ini irasional, tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, ini adalah bagian-bagian dari bilangan real, maka dapat disimpulkan bahwa bilangan real adalah gabungan antara bilangan rasional dan bilangan irasional. Ini ya, bilangan rasional disimbolkan dengan Q dan bilangan irasional, di mana bilangan rasional ini sendiri dia terdiri atas bilangan bulat dan bilangan asli. Oke. Contoh yang tidak dapat dinyatakan dalam bilangan irasional itu diantaranya adalah akar 2, akar 3,
dan yang mananya. Jadi nilai dari akar 2 ini jika dicari adalah 1,44, dan kita tidak bisa menentukan bentuk pecahannya dalam bentuk A per B. Lalu pertanyaannya, apakah semua bilangan yang dalam bentuk desimal termasuk bilangan irasional? Tentu saja tidak ya, karena ada beberapa bilangan desimal yang dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan rasional dalam bentuk A per B. Contohnya adalah 0,2 itu kalau kita bentuk dalam bilangan irasional itu jadi 2/10, itu akan menghasilkan 0,2. Jadi banyak bilangan desimal yang bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Oke, lanjut. Ini contohnya -3. -3 itu adalah elemen dari bilangan bulat ya, elemen dari Z ini ya, elemen dari Z. Kemudian -3 juga elemen dari bilangan rasional. Loh kak, -3 bilangan rasional, berarti -3 bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Ini salah satu beberapa bentuk dari A per B jika -3 diubah dalam bentuk pecahan. Bisa dalam bentuk -9/3, itu hasilnya tetap -3. Kemudian 9 per -3 itu hasilnya adalah -3. Lalu 27 per -9 itu juga hasilnya adalah -3. Jadi -3 ini adalah elemen dari bilangan bulat dan juga merupakan elemen dari bilangan rasional, dan tentunya adalah elemen dari bilangan real. Begitupun dengan 2 ini kalau kita lihat dia adalah elemen dari bilangan asli, lalu elemen dari bilangan bulat positif, dan juga elemen dari bilangan rasional. Contohnya bilangan 2 ini kita bisa ubah dalam bentuk pecahan 20/10. 20/10 hasilnya adalah 2, atau 40/20. 40/20 juga hasilnya 2, atau 4/2 hasilnya 2. Jadi banyak ya bentuk pecahan dari bilangan 2. Makanya dia termasuk dalam bilangan rasional karena dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, kemudian ini contoh yang terakhir adalah 3/2. 3/2 ini adalah elemen bilangan rasional, jelas karena dia sudah dalam bentuk pecahan, dan tetapi dia bukan elemen dari bilangan bulat dan juga bukan elemen dari bilangan asli. Jadi 3/2 adalah elemen dari bilangan rasional dan sudah pasti merupakan elemen dari bilangan real. Oke, dari sini kita dapat simpulkan bahwa bilangan asli ini adalah himpunan bagian dari bilangan bulat. Sedangkan artinya semua bilangan asli itu adalah bilangan bulat, dan namun tidak semua bilangan bulat adalah bilangan asli. Begitupun bilangan bulat, dia adalah himpunan bagian dari bilangan rasional, dan bilangan rasional ini merupakan himpunan bagian dari bilangan real. Namun di sini bilangan real ada satu lagi bagiannya, itu bilangan irasional. Jadi bilangan real itu adalah gabungan antara bilangan rasional dan bilangan irasional. Oke, lanjut. Sebelum membahas sifat-sifat pada bilangan real, terlebih dahulu akan saya bahas tentang tanda pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaan itu adalah kalimat matematika atau pernyataan yang mengandung keempat tanda ini ya. Ada tanda besar sama dengan, tanda kecil sama dengan, ada tanda besar dari, kecil dari. Oke, ini adalah tandanya. Tanda ini melambangkan lebih kecil dari. Kemudian tanda ini menandakan lebih besar dari. Lalu yang ketiga ini melambangkan lebih kecil atau sama dengan. Jadi dia bisa lebih kecil, bisa atau bisa sama dengan. Kemudian itu adalah tanda besar, lebih besar atau sama dengan. Oke, mungkin diantara teman-teman mahasiswa sekalian masih banyak yang bingung dalam mengingat tanda antara besar dari, kecil dari, masih bingung dalam membedakannya. Di sini saya ada sedikit tips ya.
Jadi saya ada sedikit tips untuk membedakannya. Di sini kan pada intinya ada dua tanda, besar sama dengan, kecil sama dengan. Nah, lalu untuk membedakannya, kalau agak susah untuk dihafal, kita bisa menambahkan garis di sini, garis bayangan ya. Jadi tidak perlu dituliskan, cuma kita bayangkan saja di sini. Jadi kita tambah garis. Nah, ini kan serupa dengan huruf B, jadi besar. Kemudian ini serupa dengan huruf C, jadi ini menandakan tanda kecil. Oke, gitu ya. Jadi kita tinggal tambahkan garis saja, itu akan lebih memudahkan kita dalam mengingat. Jadi ini tanda kecil sama dengan, ini besar sama, ini tanda besar, lebih besar dari, ini lebih kecil sama atau sama dengan, dan seterusnya. Oke, lanjut, kita akan membahas tentang sifat-sifat dari bilangan real. Jadi himpunan bilangan real adalah dilengkapi dengan sifat-sifat bilangan yang disebut dengan sistem bilangan real. Jadi ada 3 sifat dari bilangan real. Yang pertama yaitu sifat aljabar, sifat-sifat urutan, dan yang terakhir adalah sifat-sifat kelengkapan. Oke, kita akan bahas satu persatu mulai dari sifat aljabar. Oke, jadi sifat aljabar, sifat-sifat aljabar ini menyatakan bahwa dua bilangan real dapat ditambahkan, dikurangkan, dikalikan, dan dibagi, kecuali dengan 0 ya. Kalau dibagi tidak bisa dibagi dengan 0 untuk memperoleh bilangan yang baru. Jadi kalau kita ada dua bilangan real, kita operasikan dengan salah satu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian kecuali dengan 0 ya, itu akan menghasilkan suatu bilangan real yang baru. Jadi hasilnya pasti adalah suatu bilangan real. Oke, lanjut sifat berikutnya, sifat urutan. Yang pertama itu ada sifat trikotomi. Nah, sifat trikotomi ini jadi misalkan X dan Y adalah suatu bilangan real, maka pasti berlaku salah satu dari X kecil Y, X besar Y, atau X sama dengan Y. Jadi kalau misalkan ada dua bilangan sembarang bilangan real, maka salah satu dari 3 kejadian ini pasti berlaku. Jadi kalau bukan X kecil Y, maka dia pasti X besar Y, atau bisa juga X sama dengan Y. Makanya disebut dengan trikotomi, karena ada 3 kemungkinan kondisi dari dua bilangan real. Oke, selanjutnya sifat urutan yang selanjutnya yaitu ketransitifan. Ketransitifan ini menyatakan bahwa jadi jika X kecil Y, X lebih kecil Y, jadi X, Y, dan Z ini adalah bilangan real, dan jika X kecil Y kemudian Y kecil Z, maka dapat dipastikan pasti X ini lebih kecil dari Z ya. Kesimpulan akhirnya X pasti akan lebih kecil dari Z. Contohnya 4 lebih kecil dari 6, kemudian 6 lebih kecil dari 7. Nah, dari dua pernyataan ini dapat dipastikan bahwa 4 ini lebih kecil dari 7. Ini adalah terkait sifat ketransitifan. Oke, selanjutnya sifat urutan yang ketiga itu adalah perkalian, sifat perkalian. Jadi misalkan Z adalah satu bilangan real positif, maka X dan X lebih kecil dari Y, maka X dikali Z lebih kecil dari Y dikali Z. Sedangkan bila Z adalah bilangan negatif, maka X dikali Z akan lebih besar daripada Y dikali Z. Oke, misalkan ya, misalkan X bilangan positif, misalkan Z-nya ini adalah 2. Nah, kemudian ada X dan Y, misalkan 4 lebih kecil dari 5. Nah, kalau 2 dikalikan dengan 4 dan 2 dikalikan dengan 5, pasti hasilnya X lebih kecil dari Z, dan X kali Z lebih kecil dari Y dikali Z. Oke, jadi 2 kali 4, 8,
ini pasti lebih kecil dari 2 kali 5 yaitu 10. Itu adalah maksud dari sifat untuk Z bilangan positif. Sedangkan kebalikannya, bila Z bilangan negatif, maka X dikali Z akan lebih besar dari Y dikali dengan Z. Oke, lanjut sifat bilangan real yang selanjutnya, yaitu sifat kelengkapan bilangan real. Jadi sifat kelengkapan dari himpunan bilangan real secara garis besar menyatakan bahwa terdapat cukup banyak bilangan-bilangan real untuk mengisi garis bilangan real secara lengkap, sehingga tidak ada sedikit pun atau setitik pun celah di antaranya. Nanti akan dibahas tentang garis bilangan real, dan garis bilangan real ini setiap titiknya ini menunjukkan tempat dari bilangan real yang akan sangat padat dan tidak ada yang kosong. Ini adalah maksud dari sifat kelengkapan bilangan real. Oke, ini sifat bilangan real lainnya untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Jadi khusus untuk operasi penjumlahan dan perkalian akan berlaku sifat sebagai berikut. Yang pertama, ini sifatnya untuk operasi penjumlahan dan perkalian pada bilangan real itu berlaku sifat tertutup. Artinya, bilangan real apapun dioperasikan dengan operasi jumlah atau operasi perkalian itu akan menghasilkan bilangan real. Tidak akan keluar dari bilangan real. Yang dihasilkan pasti adalah bilangan real. Oleh karena itu disebut dengan tertutup. Kemudian ada juga sifat asosiatif. Ya, ini berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Jadi misalkan A ditambah B ditambah C, itu kalau A dan tambah B yang duluan kita operasikan kemudian dijumlahkan dengan C, akan sama hasilnya jika B dan C yang duluan kita operasikan kemudian dijumlahkan dengan A. Itu berlaku juga pada operasi perkalian. Kemudian sifat yang ketiga yaitu komutatif, artinya hasil dari penjumlahan dan perkalian dari dua bilangan real, walaupun urutannya dibalik itu akan menghasilkan hasil yang sama. Jadi A ditambah B hasilnya itu akan sama dengan B ditambah dengan A. Begitupun dalam perkalian, A dikali B akan tetap sama hasilnya dengan B dikali dengan A. Kemudian identitas, jadi identitas pada penjumlahan ada suatu bilangan yang jika dijumlahkan dengan suatu bilangan real akan menghasilkan bilangan real itu sendiri. Jadi bilangan identitas pada operasi penjumlahan itu adalah 0. Kenapa 0? Karena bilangan real apapun jika dijumlahkan dengan 0 itu akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Misalkan 5 ditambah dengan 0 hasilnya adalah tetap 5. Minus 3 ditambahkan dengan 0 hasilnya tetap minus 3. 1/2 ditambahkan dengan 0 hasilnya tetap 1/2. Sedangkan pada operasi perkalian yang menjadi identitas bilangannya adalah 1. Jadi bilangan real apapun jika dikalikan dengan 1 itu akan menghasilkan bilangan real tersebut. Contohnya minus 2 kita kali dengan 1 hasilnya tetap minus 2. 0,5 kita kalikan dengan 1 hasilnya tetap 0,5. Itu adalah maksud dari sifat identitas. Kemudian pada operasi penjumlahan dan perkalian bilangan real juga ini berlaku sifat inversi atau inverse atau kebalikan. Jadi bila ada suatu bilangan jika dijumlahkan dengan bilangan lain itu akan menghasilkan bilangan identitas. Nah, bilangan identitas pada penjumlahan itu adalah 0. Jadi kalau A ditambah dengan minus A itu akan menghasilkan 0. 5 ditambah minus 5 itu hasilnya 0. Minus 3 ditambah 3 itu hasilnya 0. Itu yang dimaksud dengan kebalikan. Jadi dijumlahkan dengan suatu bilangan akan menghasilkan bilangan identitas. Nah, adapun pada operasi perkalian bilangan identitasnya kan 1. Nah, ada juga sifat inversnya akan ada di bilangan tertentu yang jika dikalikan dengan suatu bilangan real itu akan menghasilkan 1. Ini misalkan ini A dikalikan dengan 1/A itu hasilnya adalah 1. 4 dikalikan dengan 1/4 itu hasilnya adalah 1. Seperti itu. Kemudian yang terakhir sifat distributif ini, jadi A dikali dalam kolom B tambah C itu sama dengan A dikali B ditambah dengan A dikali dengan
C. Jadi itu adalah sifat-sifat dari bilangan real pada operasi penjumlahan dan perkalian. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan garis bilangan real. Jadi setiap bilangan real mempunyai posisi pada suatu garis yang disebut dengan garis bilangan real. Nah, garis bilangan real ini adalah tempat kedudukan titik-titik. Setiap titik menunjukkan satu bilangan real tertentu yang tersusun secara terurut. Oke, jadi salah satu sifatnya dari bilangan real ini kita bisa menyatakannya dalam garis bilangan real. Ini adalah garis bilangan real ya. Bilangan real ini sangat panjang garisnya karena dia tak hingga anggota-anggotanya, tak hingga kita tidak bisa data satu persatu. Jadi ini makanya kita menggunakan tanda panah ke kanan dan tanda panah ke kiri. Kalau panah ke kanan ini menuju ke arah positif tak hingga, sedangkan kalau ke kiri ini menuju ke arah negatif tak hingga. Jadi di sini ada elemen-elemennya. Jadi setiap titik pada garis bilangan real ini menunjukkan letak dari satu bilangan sangat padat. Di antara titik ada titik lagi. Jadi misalkan di sini adalah 0, kalau di sebelahnya kanannya 0 ini adalah bilangan positif, sedangkan di sebelah kirinya 0 adalah negatif. Jadi kalau kita melangkah ke depan itu artinya bertambah, kalau melangkah ke belakang itu artinya berkurang. Oke, di sini ada 0, kemudian ada 1, kalau di sini ada 2. Di antara 1 dan 2 ini ada bilangan-bilangan rasional, contohnya adalah akar 2 atau 1,5. Di antara 1,5 dan 1,6 ada bilangan 1,51, 1,52, jadi sangat padat. Kemudian kalau di sebelah kiri sini adalah bilangan negatif. Sama, di sini juga garis bilangan realnya setiap titiknya itu menunjukkan suatu bilangan real tertentu. Oke. Selanjutnya dibahas tentang interval atau selang bilangan real. Jadi kalau bilangan real ini, garis bilangan real ini kan sangat panjang. Garisnya sangat tidak bisa kita buat selengkap-lengkapnya karena elemen dari bilangan real ini tak hingga jumlahnya, jadi kita tidak bisa data. Nah, di sini ada namanya interval atau selang bilangan real. Jadi jika kita ingin mempartisi garis bilangan real itu kita sebutnya dengan interval atau selang. Jadi membagi atau bagian dari bilangan real. Oke, jadi interval adalah suatu himpunan bagian dari bilangan real yang mengandung paling sedikit dua bilangan real yang berbeda dan semua bilangan real yang terletak di antara keduanya. Jadi ini interval ini adalah bagian dari bilangan real. Jadi partisi dari bilangan real disebut dengan interval atau selang. Jadi misalkan kita cuma ingin menggambarkan garis bilangan real antara 0 dengan 4 misalkan. Jadi ya cukup seperti ini, tidak perlu lengkap-lengkap di gambarnya ya. Nah, adapun interval atau selang ini juga terbagi menjadi beberapa macam atau beberapa jenis. Nah, yang pertama ini kita fokus X ini adalah bilangan real ya. Nah, X dimana X ini kecil dari A, maka gambar garis bilangannya itu seperti ini. Karena kecil dari A berarti dia ada di sebelah kiri dari A. Oke, seperti ini ya. Ini A nya di sini, kemudian ada X lebih kecil dari A. Karena tidak ditentukan batasnya, maka ini ada garis terus ke sana menuju ke negatif tak hingga dalam bentuk notasi selang interval itu dituliskan seperti ini. Jadi X itu terletak antara min tak hingga sampai dengan A. Kemudian yang kedua, jenis interval yang kedua, X kecil sama dengan A.
kecil sama dengan A, berarti X di sini ada dua kemungkinan. Dia lebih kecil dari A atau bisa juga sama dengan A. Bentuk intervalnya sama seperti yang di pertama tadi, bedanya di sini notasi bulat. Di A-nya di sini adalah bulat penuh karena bisa saja X itu sama dengan A. Kemudian tanda kurungnya, kalau tadi ini adalah selang terbuka di kedua sisi kiri dan kanan, untuk contoh yang kedua ini di sisi kanannya A itu sudah menggunakan selang tertutup, jadi dalam bentuk siku ya, seperti ini. Artinya nilai X bisa kecil dari A atau bisa juga sama dengan A, makanya menggunakan notasi selang tertutup yang menunjukkan bisa sama dengan A. Oke, yang ketiga, jenis interval yang ketiga X. Oke, X ini dibacanya besar A dan kecil B. Jadi cara bacanya itu dari tengah ya, X, kemudian lebih besar untuk lebih memudahkan, yaitu membentuk huruf B, lebih besar A, kemudian kita tambah garis lagi lebih kecil B, jadi X lebih besar A, lebih kecil B. Nah, penggambarannya dalam selang interval itu seperti ini, jadi ada A dan B, kemudian ada X di tengahnya ya, jadi X ini terletak di antara A dengan B, dan bentuk titiknya di sini adalah titik kosong karena nilai X ada di antara A dengan B. Kedua selangnya di sebelah kiri dan kanan ini adalah selang terbuka. Kemudian jenis interval yang ketiga yaitu X besar sama dengan A dan kecil sama dengan B. Jadi dia nilai X di sini bisa di antara A dan B, bisa kecil, bisa sama dengan B, dan bisa sama dengan A. Makanya bentuk selangnya adalah selang tertutup. Kemudian jenis interval yang kelima yaitu X besar sama dengan A dan X kecil B. Jadi untuk memudahkan kalian membaca notasinya, kita bacanya dari X. Nah, untuk memudahkan membedakan antara besar dari kurang dari huruf X ini kita bisa tambah satu garis bantu, tapi dalam imajinasi saja. Ini kan menandakan huruf B. Kemudian kalau di sini kita tambah garis itu menandakan huruf K, artinya kecil. Jadi X besar sama dengan A atau dan X kecil B. Oke, seperti itu ya. Kemudian contoh yang selanjutnya X, di mana X besar B, ini karena dia besar dari B, nilai X-nya lebih besar dari B, maka huruf B ada sebelum nilai dari X dan dia menuju ke positif tak hingga dan bentuk selangnya selang terbuka B hingga tak hingga. Kemudian ada juga X besar sama dengan B, sama, cuma dalam bentuk selang, dia di sebelah kiri adalah selang tertutup. Kemudian ada juga X elemen real, jadi semua bilangan-bilangan yang ada di garis bilangan ya, yang ini, dan bentuk selangnya adalah dari min tak hingga sampai dengan tak hingga. Oke, sekian untuk materi hari ini. Mohon maaf bila ada yang salah atau yang kurang, semoga bisa dipahami materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.